Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai audit atas fungsi pengadaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu audit atas fungsi pelaksanaan, yaitu melakukan penilaian terhadap suatu organisasi yang sedang melakukan fungsi pengadaan, baik dia mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaan, sampai dengan penanganan yang terakhir, yaitu pada saat diterimanya barang atau jasa. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas mengenai tujuan atau manfaat audit fungsi pengadaan ini, yaitu untuk mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan. Nah, yang ketiga mendorong pengembangan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan. Nah, yang terakhir yaitu untuk memastikan bahwa aktivitas pengadaan ini telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup audit fungsi pengadaan, yaitu mencakup seluruh aktivitas pengadaan fungsi pengadaan ini, baik dia dari organisasi pengadaan sampai dengan proses pengadaan, di mana proses pengadaan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penanganan yang terakhir pada saat diterimanya barang atau jasa, atau pada saat melakukan pembayaran barang atau jasa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah audit, di mana langkah-langkah audit ini yang pertama perencanaan audit. Dalam perencanaan audit ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu penilaian resiko dan penentuan ruang lingkup audit. Yang kedua itu penentuan jadwal audit. Dan yang ketiga itu penentuan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan audit. Langkah-langkah yang kedua itu pengumpulan dan evaluasi temuan audit. Yang ketiga itu pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya ada proses pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, perencanaan pengadaan, di mana perencanaan pengadaan ini mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut harus tersedia. Yang kedua itu pelaksanaan pengadaan, di mana tahap ini adalah pelaksanaan dari rencana pengadaan, di mana aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaan, jenis barang atau jasa yang akan dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Yang ketiga itu pelaksanaan kontrak penyerahan barang, di mana setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan, baik kualitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu penyerahannya. Yang terakhir itu pembayaran dan pelaporan. Pembayaran adalah bagian terakhir dari proses pengadaan, di mana pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima atas barang atau jasa tersebut telah dinyatakan tidak mengandung masalah dan telah disahkan oleh pihak-pihak berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farah Nabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kecurangan dalam pengadaan. Di dalam pengadaan itu pasti melibatkan antara penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini pasti ingin mengharapkan sebuah keuntungan. Ada beberapa penjual dan pembeli yang ingin mengharapkan sebuah keuntungan itu dengan melakukan sebuah kecurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecurangan dalam pengadaan. Contoh kecurangan dalam pengadaan di sini bisa jadi dengan berkolusi dengan pihak pembeli dan menentukan harga penawaran. Selanjutnya, bisa dengan secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya. Yang selanjutnya bisa dengan cara mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang ataupun jasa, atau bisa jadi dengan memberikan sogokan. Kecurangan tadi bisa jadi ada beberapa penyimpangan yang lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan. Yang pertama itu bisa terjadi pengadaan barang fiktif. Yang kedua bisa dengan harga pengadaan barang di markup. Yang ketiga pajak.
Keempat, kuantitas hasil volume pengadaan dikurangi. Selanjutnya bisa jadi dengan keterlambatan penyelesaian dan hasil pengadaan barang tidak bermanfaat. Nah, di sini sistem pengadaan yang dibuat perusahaan harus transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan. Prinsip-prinsip pengadaan itu yang pertama adalah nilai-nilai uang, yang kedua ada kejujuran dan keadilan, yang ketiga ada akuntabel dan transparan, keempat efisiensi, dan kelima kompetensi dan integritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas organisasi pengadaan. Audit atas organisasi pengadaan ini adalah menyangkut penempatan fungsi pengadaan yang strategi pada struktur organisasi perusahaan. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menetapkan beberapa tingkat jabatan. Yang pertama itu adalah pengguna anggota atau yang disebut PA. Pengguna anggota ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan memegang pengguna anggaran ini. Yang kedua itu adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA. KPA ini adalah pejabat yang telah ditetapkan oleh pengguna anggaran itu untuk menggunakan APBN. Selanjutnya ada pejabat pembuat komitmen. Di sini pejabat pembuat komitmen ini adalah pejabat yang tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tadi. Selanjutnya ada unit layanan pengadaan. Unit layanan pengadaan ini adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan yang bersifat permanen. Selanjutnya ada pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan, aparat pengawas intern pemerintah, seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Untuk audit atas organisasi pengadaan ini, yang dinilai dalam melakukan audit adalah yang pertama adalah penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi. Yang kedua, tanggung jawab yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kompetensi personalia, dan selanjutnya adalah kecukupan prosedur pengadaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang audit atas proses pengadaan. Audit perencanaan pengadaan bisa dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap ketepatan rencana pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa unit penggunaan di dalam perusahaan. Pada audit ini, auditor menekankan penilaiannya terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian dengan rencana penggunaan barang atau jasa dan masing-masing unit pengguna. Audit atas pelaksanaan pengadaan. Audit pada tahap ini menjadi tantangan bagi auditor karena tata kelola pengadaan sebagian besar berjalan pada tahap ini dan celah untuk kolusi antara pelaksanaan dan pemasok kemungkinan banyak terjadi. Sehingga di tahap ini seharusnya auditor menelusuri dengan cermat dokumen pengadaan dan membandingkannya dengan prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedomannya, memungkinkan auditor dapat mendeteksi kecurangan atau penyimpangan yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang saya bahas di sini adalah yang pertama mengenai audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Jadi di sini kecurangan masih mungkin bisa terjadi setelah kontrak ditandatangani. Pengendalian yang memadai pada tahap ini dapat berakibat pada yang pertama, kegagalan dalam memenuhi standar kuantitas dan kualitas atau standar pelaksanaan lainnya. Kemudian yang kedua, pengalihan barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi oleh pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, adanya praktik pemberian gratifikasi. Yang keempat, pemalsuan kualitas atau sertifikat standar. Dan yang kelima, penyajian faktur yang lebih besar ataupun lebih kecil.
Selanjutnya yaitu audit atas pembayaran dan pelaporan. Jadi pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam audit pengadaan, di mana kewajiban terakhir panitia pengadaan adalah pembuatan laporan pengadaan yang melaporkan pelaksanaan pengadaan, kemampuan memperoleh barang atau jasa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dan besarnya dana yang terserap untuk pengadaan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela Wijaya akan mempresentasikan contoh kasus audit pengadaan ini. Kami mengambil kasus korupsi proyek penerapan KTP elektronik yang merupakan salah satu contoh kasus di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi ini terbilang sangat besar, yakni sebesar 2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar 5,9 triliun. Artinya hampir 50% dana proyek ini dikorupsi. Kasus korupsi KTP elektronik ini yang melibatkan banyak pihak, baik dari swasta, yakni pemegang dan pemenang tender, maupun pemerintah yang kemudian melakukan persekongkolan dengan pihak pemegang tender tersebut. Nah, review kasus menurut kami, tim auditor pemerintah kecolongan atau kebobolan informasi serta tata cara yang melenceng dari perencanaan awal. Yang kedua, kemungkinan audit internal kurang memahami sistem pengadaan atau objeknya. Yang ketiga, perencanaan audit internal kurang memadai atau kurang memahami resiko yang muncul. Yang keempat, apakah diadakannya audit internal pengadaan di kasus ini. Nah, analisis kasus berdasarkan kelompok kami, yang pertama, peran audit kurang efektif dalam pengadaan kasus eKTP ini, sehingga korupsi dapat terjadi dengan melibatkan banyak pihak. Audit internal yang menangani proyek pengadaan eKTP tidak melakukan tugasnya sesuai standar dan kode etik yang berlaku terkait independensi dan objektivitas seorang auditor. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada bab 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.